ke Mas Burhan. Mas Burhan, dua paslon kita ini sama-sama bertemu dengan mantan. Ada yang mantan presiden, ada yang mantan juga gubernur Jakarta. Kalau setelah pertemuan ini dan endorsement, peta politiknya atau hitung-hitungannya di Pilkada Jakarta sekarang gimana? Seberapa berpengaruh tokoh-tokoh itu? Ya, saya belum punya datanya ya, efek pertemuan para tokoh terhadap calon kepala daerah tadi ya. Tapi kalau kita lihat Jakarta, itu minimal ada dua penjelasannya. Pertama adalah seberapa besar dukungan dari para tokoh tadi diketahui oleh warga. Nah, yang kedua, seberapa besar warga Jakarta mempersepsi pentingnya political endorsement. Nah, saya memulai dari pertanyaan kedua, yang menurut saya lebih mudah. Jakarta itu tingkat pendidikannya 5 kali lipat lebih baik ketimbang nasional. Dan itu menjelaskan mengapa perilaku pemilih mereka itu lebih bersifat otonom, lebih mandiri, ketimbang dipengaruhi oleh dukungan dari para tokohnya. Dan itu clear, 75% warga Jakarta menentukan pilihan atas kemauan atau keyakinan diri sendiri. Nah, pada titik itu saya tidak yakin ya dukungan dari para tokoh tadi punya efek besar dalam mengubah konstelasi elektoral, baik kepada calon gubernur RK maupun kepada Pramono. Itu yang pertama. Dan itu terkonfirmasi dalam Pilpres 2024 pada waktu Pak Jokowi masih menjadi presiden aktif mendukung Pak Prabowo Gibran, tetapi Pak Prabowo hanya menang 1%, nggak mencapai 50% di Jakarta, hanya 42%, Anies 41%. Nah, yang kedua, menjawab pertanyaan yang pertama tadi, seberapa besar masyarakat mengetahui ya political endorsement tadi. Nah, ini yang kita belum punya data empiriknya. Berapa banyak warga yang tahu pertemuan antara Pak Prabowo dengan RK, antara Pramono dengan Anies. Nah, ini kan baru bertemu, jadi kita belum bisa menguji. Tetapi yang jelas itu juga sangat dipengaruhi oleh seberapa besar endorsement itu. Contoh, Pak Prabowo dengan RK, pertemuannya dikemas dalam bentuk makan bersama, tanpa ada statement langsung dari Pak Prabowo kepada RK yang diketahui oleh publik. Dan ini kan agak berbeda ketika Pak Prabowo secara terbuka mendukung Lutfi dalam kasus Jawa Tengah. Jadi bentuk endorsementnya itu sendiri juga mempengaruhi. Kalau endorsementnya itu dalam bahasa pasemon, dalam bahasa high context, sulit juga buat warga untuk menebak ini sebenarnya kemana ini arah dukungan dari para tokoh tadi kepada calon. Tetapi kalau misalnya bentuknya itu low context, muncul statement langsung. Misalnya Mas Anies mengatakan kepada pendukungnya, wahai anak abah, pilihlah Pramono. Nah, mungkin efeknya bisa lebih besar ketimbang hanya sekedar ngopi-ngopi bareng atau ngobrol-ngobrol bareng. Oke, kalau kita juga melihat karakteristik warga Jakarta, kan tingkat pendidikannya tinggi dan lain-lain. Kunci kemenangan para paslon ini ada di mana? Figurkah, mesin partai yang solidkah, endorsement, atau hanya murni di program-program yang ditawarkan? Ada sepertiga warga Jakarta yang sangat peduli dengan program. Kategori voting behavior ini namanya model rational choice. Dan itu terutama kelompok kelas menengah atas. Makanya dicek tuh program-program yang ditawarkan oleh para calon, apakah masuk akal atau tidak. Dan itu yang menjelaskan mengapa statement-statement Dharma Kun itu sering ditertawakan sama kelompok ini, karena dianggap terlalu konspiratif. Tetapi program yang terlalu gimmick itu juga nggak bakal masuk pada kelompok sepertiga warga Jakarta yang sangat rasional ini. Tetapi ada kelompok warga Jakarta yang pilihan elektoralnya itu berdasarkan afiliasi primordial. Entah itu berdasarkan agama, entah itu berdasarkan etnik. Dan itu yang menjelaskan misalnya mengapa Rano Karno menambahkan nama Dul di belakang namanya. Itu cukup efektif, terutama di kelompok segmen warga Betawi. Karena sekarang warga Betawi mayoritas berada di belakang Pramono Dul. Jadi ini termasuk juga ada afiliasi berdasarkan pertimbangan kedekatan sosiologis, psikologis. Itu hal-hal yang saya kira akan dimanfaatkan seluruhnya oleh para calon dalam rangka untuk memupuk dukungan.